biniyatil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasul sallallahu alaihi wasallam thumma ila ali baitihi al-kiram wa sahabah wa qarabah wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila jami'i masyayikhina wa muallimina wa walidina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa qarabatina wa jiranina wa dhawil huquq alaina ajma'in thumma ila jami'i ikhwanina al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi anna Allah yataghashshahum bir rahmal maghfirah wa yu'li darajatihim fid dunya wal akhirah wa yadkhiluna wa iyyakum al jannata bighairi hisab wa ila ma nawa bihi salafuna salih ila hadratin nabi wa alin nabi wa bi barakati suratil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama seperti biasa kita niatkan sebelum kita belajar ataupun belajar untuk menyampaikan apa yang sudah dipelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal ifadata wal istifadah wal dzikra wat tadhkira lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim 'adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radhiyallahu anni wa ankum an jami'il muslimin. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Qala an-nazim as-sayyid Ahmad Marzuqi fi nadmihi matni aqidatil awami. Tafsilu ashrin minhumu Jibrilu Mikalu Israfilu Azrailu Munkar Nakiru wa Raqibu wa kadha Atidun Malikun Warid wa Nuhtada. Baik, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentunya ulun pribadi belajar untuk tidak lupa, tidak jenuh-jenuhnya mengucapkan alhamdulillah. Terlebih lagi alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan di waktu habis sholat asar jam 3:30 di andak Allah di tempat yang baik dengan niat yang baik dan insya Allah hasil yang baik. Dan terlebih lagi kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diizinkan, masih diperkenankan untuk memingkut keyakinan, yakin lawan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Rabbul Izzah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah. Sebagaimana kata para ulama, hendak Islam itu nyaman, tinggal ucapakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebaliknya inilah artinya memingkuti iman ini mengambil nyaman, paculnya pun nyaman aja, hendak memacul iman ini nyaman. Contohnya apa? Nih misalnya si A, ujar si A,
aku kada percaya lagi lawan Al-Quran, murtad hukumnya, hilang keyakinannya, hilang imannya, hilang Islamnya. Apa ngalihnya mengucapkan ujar si A, aku kada beriman lagi lawan Allah Ta'ala, ujar si A inilah kada beriman, hilang imannya. Artinya mudah benar kita nih tak bolak balik dasar bujur hadis Nabi itu, pagi beriman sorenya murtad. Bisalah jadi bisa benar kada mahadang sore jam 5-an nih bisa aja misalnya Allah Ta'ala takdirakan inya berubah keyakinan. Nah maka dari itu kita alhamdulillah, mudah-mudahan keyakinan yang percaya lawan Allah Ta'ala dan Rasulnya ini nah kita pingkuti sampai akhir hayat, sampai kita kelak nanti habis kisah tamat riwayat manakib misalnya fulan bin fulan, alhamdulillah istiqomah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kada pas terakhir nih ketika sakarat bingung ucapakan cil Pak Anang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di paraki Al-Qur'an, jauhakan Al-Qur'an tuh, jauhakan Al-Qur'an. Takajud berataan, kenapa? Simpun benar, simpel benar, artinya iman itu dicabut. Makanya mudah-mudahan dengan berkat kita mengucapkan alhamdulillah ini, ya Allah tarusakan sampai kami kena saatnya pulang ke negeri akhirat, bulik ke negeri akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau yang alhamdulillah mendahului kita dan alhamdulillah menutup usianya dengan mengikut kepada syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga memandang kepada mereka orang-orang yang soleh. Semoga rahmat Allah turun kepada kita, begitu pula keadaan kita sama seperti mereka juga pada akhir hayat nanti mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, melanjutkan mujakarah kita masih terkait tentang malaikat. Bahkan apabila kita kada percaya lawan malaikat, bemurtatan kisahnya. Ya tadi, si nyaman benar, amun hendak keluar daripada agama tuh nyaman benar. Wah ini kalau kita pikir pang, cuman pas karancakan maksiat meremehkan nih. Gawi terus maksiat, akhirnya hati mati begaduh jar. Mikir akan akhirat, pikir akan wah ini aja dulu jar. Sekalinya tak tutup hayatnya, kehidupannya dengan sesuatu yang su'ul khatimah. Melanjutkan tentang asmaul malaikah, nama-nama malaikat beserta tugasnya. Kemarin kita sudah memujakarahkan, memutalaahi tentang malaikat Jibril, dan sekarang kita insyaallah akan memutalaahi malaikat selanjutnya, yaitu Mikail, malaikat Mikail. Mikailu wa huwa muwakkalun bil amtari wal bihari wal anhari wal arzaqi. Dan malaikat Mikail itu muwakkal, ditugaskan untuk mengatur urusan hujan, mengatur urusan pergerakan laut, mengatur urusan masalah sungai, mengatur masalah urusan rejeki. Itu adalah tugas daripada malaikat Mikail. Kembali di mana pian madahakan bahwasanya ada malaikat yang bernama Mikail? Tentu ulama berdasarkan referensi. Ternyata setelah dicari terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ma kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi. Qul man kana aduwwan li Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin. Surah Al-Baqarah ayat 98. Jadi di ayat tersebut menceritakan, ini terjemahnya nih lah, terjemahnya, maka aduwwan lillah, barang siapa yang menjadi musuh Allah, barang siapa yang menjadi musuh Allah, wa malaikatih, dan para malaikat-malaikatnya, wa rusulih, dan para rasul-rasul. Ini menunjukkan waw ini sepaket. Artinya kalau lawan Allah aku kada bermusuh, lawan malaikat Allah aku bermusuh, tetap masuk dalam kriteria ayat Al-Qur'an ini nah. Lawan malaikat kada bermusuh, lawan rasul bang mau kada percaya aku. Contohnya cerita tentang kaum Yahudi. Lawan malaikat Mikail oke, beriman. Lawan Allah Ta'ala oke, beriman. Tapi lawan Rasul, lawan Nabi Muhammad kada beriman, parai berataan. Jadi sepaket Allah Ta'ala dicintai, para malaikat pun dihormati, para anbiya pun ditaati. Lalu qul ma kana aduwwan li Jibril, katakan wahai baginda Nabi, barang siapa yang bermusuh lawan malaikat Jibril, wa Mikal, dan malaikat Mikail, maka sesungguhnya Allah itu aduwwul lil kafirin, maka Allah Ta'ala itu akan menjadi musuh orang-orang yang kafir. Artinya nang kada mau beriman. Lalu dalam tafsir Futuhatul Ilahiyah dijelaskan, qala Al-Kirmani, mengutip perkataan Syekh Al-Kirman fil Ajaib, dalam kitab Ajaib, wa khassa bidzikri raddun 'alal yahudi fi da'wa adawatihi. Jadi kenapa malaikat jakanya panglah kan ma kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi, qul ma kana aduwwan li Jibril. Kenapa malaikat Jibril yang disambat di situ? Ini bahasa ulama tafsir inilah mencari makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Apa nih maksud nih? Kenapa malaikat Jibril nang diungkai? Maka malaikat banyak nang wajib diketahui 10, nang jumlahnya nang sabarataan kada terhingga atau banyak benar. Kenapa jadi malaikat Jibril yang dikisahkan? Oh ternyata itu gawian orang Yahudi kada katuju lawan malaikat Jibril. Karena dalam beberapa momen, dalam beberapa kejadian, malaikat Jibril itu tugasnya adalah untuk menurunkan adab kepada kaum Yahudi nang mucil-mucil. Di antaranya khasab, menenggelamkan ke dalam bumi, ke dalam tanah. Di antaranya marobah, yang asalnya manusia berubah jadi binatang. Itu siapa ampun gawian? Malaikat Jibril. Makanya kami bermusuh lawan malaikat Jibril itu jar. Terus wa Mikala. Terus kenapa lagi malaikat Mikail? Padahal kalau dalam tafsirnya itu malaikat Mikail, kalau berdasarkan penuturan dari pendeta Yahudi, malaikat Mikail itu dikenal dengan malaikat yang pembawa kesuburan, kedamaian. Pokoknya rejeki, masalah banyu, masalah subur, tanah nila pertanian, masalah minum tersedia, itu siapa yang ditugaskan mengatur? Malaikat Mikail. Lalu kenapa dimunculkan dalam tafsir disandingkan lawan malaikat Jibril? Jakanya lah Israfil munculkan dalam Al-Qur'an yang ayat 98 nih. Israfil, Ridwan, Azrail, kenapa itu aja yang disambat? Lalu ternyata ulama menafsirkan bahwasanya kenapa malaikat Mikail itu disandingkan lawan malaikat Jibril dalam Al-Qur'an. Oh ternyata di sini
Malaikat Jibril itu menurut ulama tafsir, kan tugas daripada malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu. Wahyu itu ketika diimplementasikan menjadi syariat, ketika dipraktekkan, dipakai di alam di dunia ini, nah hamba-hamba Allah memakai, maka jadilah yang namanya syariat. Syariat itu dipelajari, berarti malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu sama dengan mengajarkan ilmu. Tujuan daripada mengajarkan ilmu adalah untuk menghidupkan hayatul qulub, untuk menghidupkan hati. Maka ada ulama mengatakan bahwasanya al-ilmu itu gidaul qalbi, makanan bagi hati. Bahkan ulama mengatakan barang siapa 3 hari kada masuk ilmu. Jadi ulama tersebut menyandingkan ketika ada seorang ulama berkata kepada orang yang di sekitarnya, bukankah alaisal maridu idza muni'at ta'amu wasyarabu wad-dawa'u yamut? Bukankah apabila seseorang itu tidak dimakani, kada diminumi, kada dimakani obat, diminumi obat, maka ia akan mati? Tentu jawaban kita inggih pun, bujur. Pacangan matinya, makan kada, minum kada, diobati kada, misalnya garing. Qala kadzalikal qalbu, begitu pula hati. Hati itu amun kada diberi makani, diberi minumi, diobati, apa obatnya, apa makanannya, apa minumannya, yaitu gidaul qalbi ilmu. Mau kada percaya cobai jepian lah. Artinya 3 hari cobai bang. Pokoknya jangan masuk sesuatu nang istilahnya ilmu agama. Kira-kira itulah kalau berdasarkan pendapat Syekh yang ini, yang dikutip daripada kitab Al-Fawaidul Mukhtarah karya Habib Zain bin Smith, maka memusang terhidup, memusang. Kita aja telah berapa hari misalnya kada sembahyang. Ini biasa sudah, alhamdulillah aja apabila beribadah tenang hati, nyaman hati. Coba akan misalnya 3 hari kada beribadah, tapi jangan dicoba-coba bang lah. Artinya mau kada kawajuan nih, kayak apa rasanya, beda akan bang, samakah kadakah ketika kita beribadah lawan kada beribadah. Ini hanya membuktikan nih misalnya dasar bujurkah syariat Allah Ta'ala itu menghimungakan hati kadakah? Dasar bujurkah syariat Allah Ta'ala itu membahagiakan kehidupan dunia lawan akhirat? Atau syariat itu hanya gasan akhirat saja kah? Kalau kita nang sudah buktiakan sekarang ini, alhamdulillah nilah gawian tuh na bagus aja, hati ini asal lapang. Coba akan misalnya gawian tuh maksiat aja, mana sudah takutan ketahuan orang, belum lagi hati rasa gerasak gerusuk, rasa gelisah, rasa merasa bersalah, kayak apa rasanya? Tentu berbeda. Jadi ilmu itu adalah makanan hati. Maka malaikat Jibril itu tujuan diturunkan malaikat Jibril ke dunia untuk menyampaikan ilmu, dan ilmu itulah yang digunakan untuk mengisi ruh-ruh kita ini supaya jangan karing. Supaya jangan mati. Amun sudah hati mati ya kada begaduh lagi hidup, kada mengaruan, kada ada lagi nang menagur, hatta hatinya pun kada betaguran. Artinya nilah Allah Ta'ala sebenarnya tuh sayang lawan manusia tuh, menciptakan ada yang namanya akal. Di akal situ inya berpikir, salah ini menyakiti orang pun kada nyaman, ini salah gelisah, ini salah macam-macam. Allah Ta'ala sayang tah. Lalu di hatinya itulah amun tetap dipaksakan, tetap dibiarkan kada beribadah, kada menuntut ilmu,
hati aja, dasar bujur-bujur mati. Ini sesuai dengan perkataan ulama. Maka oleh karena itu ada pulang ulama. Ada ulama karena ilmu itu seperti gidaul qalbi, makanan hati. Oleh karena itu ada seorang Habib yang bernama Habib Idrus bin Umar al-Habsyi. Setiap tuntung bermajlis ilmu, tuntung hadir di majelis ilmu, tuntung mendengar tentang majelis ilmu, sidin mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwwatin minni. Jadi mengucapkan alhamdulillah kenapa? Karena menyamakan lawan habis kita makan telah ini parut lapar, bawa ke warung, cil nasi bungkus cil lah, nasi kuning. Nah, lomboknya mana cil? Tuntung anunya teh hangat cil lah. Tuntung makan tarasa benar, parut lapar dapat tuntung makan, alhamdulillah. Nah, sama seperti itu pula ulama menganjurkan sama ketika kita tuntung makan ma'anuakan hak jasad, begitu pula ketika kita tuntung makan menunaikan hak ruh, kita juga dianjurkan mengucapkan alhamdulillah. Nah, itu adalah malaikat Jibril. Lalu kenapa tadi disandingkan lawan malaikat Mikail? Nah, ternyata ulama pun menafsirkan seperti yang sudah kita ketahui, malaikat Mikail itu tugasnya adalah mengatur rezeki. Mengatur rezeki artinya nih si fulan rezekinya hari ini. Dari rezekinya itu inya berikhtiar, berusaha, hasil dapat rezeki, lalu kawa dipakai nukar baju, nukar iwak, nukar baras, dipakainya nukar iwak, nukar baras, nukar baju dipakai di mana? Dipakai di jasad, di awak. Maka tujuan daripada malaikat Mikail itu adalah hayatul ajsad. Artinya dengan sebab malaikat Mikail maka hiduplah jasad kita dengan yang namanya perantara sebab rezeki. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengisyaratkan pentingnya dua hal ini, hayatul qulub lawan hayatul ajsad. Maka disandingkan malaikat Jibril lawan malaikat Mikail. Kenapa? Salah satu kada dimakani, maka kedua-duanya rugi. Ruh kada dimakani, rugi. Jasad kada dimakani, rugi. Jadi bagusnya kedua-duanya itu disandingkan. Jadi ruh hidup, hati hidup, jasad hidup. Maka oleh karena itu dalam Al-Qur'an di sini disandingkan malaikat Jibril dengan malaikat Mikail. Padahal bertolak belakang tadilah ini mengesahkan bermusuh nih. Tapi kenapa malaikat Mikail disebutkan? Oh, ternyata alasan lain menjelaskan disandingkan ketika menjelaskan begitu pentingnya hayatul qulub dengan hayatul ajsad. Nah, itulah kenapa disebutkan malaikat Mikail disandingkan dengan malaikat Jibril. Terus lagi ulama mencoba menafsirkan kenapa waqaddima Jibril? Kenapa jadi didahulukan malaikat Jibril yang disebut hanyar malaikat Mikail? Ini ulama lah saking anunya nih lah, saking talitinya lawan Al-Qur'an nih mencari nang apabila kalau kita membuka terjemahan singkat benar penjelasannya artinya apa? Mangkana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulih. Barang siapa yang memusuhi Allah, memusuhi malaikat dan rasul-rasulnya, katakan wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang memusuhi Sayyidina Jibril dan Mikail, Allah Ta'ala akan menjadi musuh orang-orang kafir tersebut. Dah selesai. Tapi ulama beda.
ketika mereka menemukan ayat ini, apa nang kawa digali dalam ayat ini, sehingga muncullah ratusan jilid, puluhan jilid kitab tafsir. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu artinya lapasnya saini, tapi maknanya seabrek. Artinya seabrek itu banyaknya lah. Kada terpikir, kita aja memikirkan ke situ. Sekalinya ulama ada aja yang memikirkan. Artinya kita mengakui inilah ada nang pintar, ada nang memang di bidangnya, ada yang memang Allah Ta'ala takdirkan menjadi ahlinya dalam memahami Al-Quran. Lalu kita ini bisa-bisa menilai diri sendiri. Apabila ada ulama yang mentafsirkan seperti itu, lalu kita mencoba mentafsirkan surang. Artinya nih, kita nih merasa cukup aja sudah lawan terjemah aja. Ulama sudah menjelaskan, mentafsirkan. Seandainya pahaman kita berbeda dengan pahaman ulama-ulama, maka kita serahkan lawan ulama aja. Jangan kita mengarasi pahaman kita. Jangan mengarasi pahaman kita. Ya akhirnya apa? Tahu lawan orang. Artinya kita mengakui kekurangan kita, memang bukan bidang kita untuk menafsirkan Al-Quran, sehingga apabila pahaman kita ternyata berbeda dengan pahaman para ulama, maka serahkan kepada ahlinya. Dan ini berlaku ketika kita hidup nih misalnya orang itu ahli listrik, ujar ulun, pak kacilai, pak anangai, pian ini berapa tahun? 20 tahun aku nih sekolah, ada sekolahnya, ada kuliahnya, jar tuntung aku sudah praktek pengalaman 20 tahun. Lalu kita misalnya panang, ulun melihat di YouTube, pak anangai kayak ini anunya belajar seorang, memaham seorang, mengarasi pulang, pak anang tadi, pian ini salah pak anangai, salah, nang kayak ini nang bujurnya YouTube ikam kada tahu kisahnya. Artinya apa? Artinya ketika ada ahlinya memang di bidangnya, menguasai bidang tersebut, kita jangan mengaras. Lalu li syarafihi wa quddimal malaikah 'alar rusul. Lalu ulama pulang mencari kenapa Allah Ta'ala menyusun. Kalau kita mengarang aja kenapa kita hendak menjelaskan ini dulu. Ketika menulis, kadang-kadang apabila kita menulis surat atau misalnya jadi MC aja kira-kira siapa yang didahulukan? Kepada yang al-mukarram wal muhtaram biasanya al-habaib dulu. Terus yang kedua al-mukarram wal muhtaram para kiai. Nang kedua al-mukarram wal muhtaram para asatid. Yang keempat al-mukarram wal muhtaram para pejabat-pejabat pemerintah. Artinya kita ketika kita jadi MC aja baatur siapa nang didahulukan siapa. Itu kita, apalagi Allah Ta'ala nang maha luar biasa. Allah Ta'ala mengatur firman sidin, tentu kada acak, kada menyembarang. Lalu ulama berpikir, bujur jual ajar, sesuai logika, kita aja anak bepandir, berpilih dulu, nikah dulu yang disebutakan kuitan dulu di al-mukarram wal muhtaram, kuitan ulun fulan bin fulan, fulanah bin fulanah, fulanah bin fulan. Hanyar misalnya, atau guru kita didahulukan disebut misalnya. Artinya baatur kita aja baatur, apalagi mimbabi Allah nang maha tahu segalanya. Jadi ulama berpikir, kenapa Allah Ta'ala ini menyusun maka na'aduwal lillah. Allah Ta'ala dahulu muncul, lapas Allah Ta'ala muncul. Lalu wa malaikatihi, malaikat nang kedua muncul dalam ayat Al-Quran. Terus wa rusulihi, rasul. Apa ini maksud Allah Ta'ala menyusun? Lalu muncul, maka jarlah waktu belajar itu kenapa rasul-rasul itu urutannya nang ketiga, malaikat urutan nang kedua. Padahal nang sudah ulama ittifaq bahwasanya
sayyidul kaunaini wathaqalaini asyraful khalqi ajma'ina, nang paling mulia sealam semestaan ini siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah taala mendahulukan malaikat? Tak mulia malaikatkah? Ini timbul pertanyaan, mulia malaikatkah? Mulia baginda Nabi kah? Maka dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai baginda Nabi, kafnya kaf khitabiyah ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad, illa rahmatan, menjadi rahmat lil alamin. Cariyai alam itu napa dalam referensi dalam arti alam itu ternyata dalam ilmu tauhid alam itu kullu ma siwallah, setiap segala sesuatu selain Allah taala adalah alam. Dalam Al-Qur'an rahmatan lil alamin, berarti malaikat termasuk alam, termasuk makhluk, termasuk ciptaan. Sedangkan ulama mengatakan asyraful khalqi adalah baginda Nabi. Kenapa Allah Ta'ala kada jakanya lah man kana aduwwan lillahi wa rusulihi wa malaikatihi. Ini ulama nih lah saking hendak mencari Allah Ta'ala berfirman apa maksudnya. Lalu ulama di sini menjelaskan kenapa Allah Ta'ala mengatur urutannya Allah Ta'ala, terus malaikat, terus para rasul. Nah, ternyata Allah Ta'ala ini mengiktibar memandang kalain. Kalau bahasa kitanya nih misalnya si A ditakuni si A hendak kawin, tapi banyak bingung memilih nang mana nang hendak dipilih jadi bini. Misalnya ada tiga perempuan. Lalu betakun kepada si B, ujar si A, wahai si B, aku betakun bang, aku nih hendak kawin. Ini nah perempuannya A, B, C. Lalu ujar si B, si A baik, oke. Si B baik, oke. Si C baik, nah baik berataan. Bingung aja si A nih, baik berataan baik jar. Kenapa? Ternyata si B ini tahu sudah, oh ini orang kampungku juga binian nih. Jadi sedikit banyaknya tahu kesah tahu ke istilahnya aktivitas nang binian ini. Oh ternyata maksud daripada si B tadi ketika memadahkan seberataan binian ini ada bi'tibari memandang, ada sudut pandang ketika memandang bahwasanya oh si A ini orangnya pemurah baik kada? Baik. Oh lalu pulang memandang kepada si binian nang B ini, oh si B ini baik juga. Kenapa? Orangnya itu penyayang. Terus pulang memandang kepada si C, baik juga. Orangnya itu kada penyarikan atau orangnya penyedekah. Baik berataan, sama baik berataan. Tapi ketika dipandang dari satu sisi, dari satu sifat, maka ini baik pintangan sini, ini baik pintangan sini, ini baik pintangan sini. Sama seperti itu pula Allah Ta'ala berfirman, kenapa Allah Ta'ala itu meletakkan urutan bahwasanya urutan Allah, malaikat, hanya Rasul. Ternyata Allah Ta'ala memandang dari segi sebab. Apa itu jar dari segi sebab? Karena li'anna adawatahu, karena memusuhinya Rasul itu bisa babi nuzulihi alkitabah, dimusuhi Rasul sebab malaikat menurunkan wahyu. Terus wahyu datang dari Allah, artinya urutannya ini sesuai sebab. Bahasa kitanya adalah Allah Ta'ala berfirman,
lalu memerintahkan kepada malaikat Jibril. Kan urutannya kayak itu tah. Urutan silsilah ilmu agama nih. Sampai ke kita, sampai kepada Rasul, Rasul sampai kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril dari Allah Ta'ala. Nah itu kan susunannya. Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril menyampaikan wahyu, lalu malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasul. Jadi kenapa urutannya seperti itu? Karena memandang sebab. Sebab itu asalnya Allah Ta'ala memerintahkan, lalu ditunaikan oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada para anbiya. Nah, oleh karena itulah Nabi dimusuhi, malaikat, kemudian Allah Ta'ala rentetan sanad ilmu. Oleh karena itulah memandang urutan itulah maka Allah Ta'ala mengatur dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 98 ini diutamakan atau didahulukan malaikat daripada Rasul. Kenapa? Karena memandang silsilah sanad ilmu. Itulah tadi di antara manakib malaikat Mikail, yaitu sesuatu yang dapat kita ambil daripada malaikat Mikail adalah Allah Ta'ala takdirkan malaikat Mikail itu bertugas untuk membantu hamba-hambanya. Dan dari sini dapat kita ambil, kalau kita hendak mengambil teladan malaikat Mikail, maka mudah-mudahan kita kawa bermanfaat gasan hamba-hamba Allah. Pintangan manakah? Pintangan mana? Paling minim ya senyum. Kenapa yuk? Karena terkadang kita ini dalam sehari-hari, pagi-pagi itu hati itu riang gembira, bawa bakandaraan nukar nasi inilah, nukar nasi. Sakalinya tadapati acil perangutan, tak salah hendak nukar nasi kuning kada jadi kah? Muha cemberut, akhirnya baobah mood gara-gara, artinya apa? Bahkan perkara senyum pun itu bermanfaat kepada makhluk. Kebalikannya adalah cemberut pun itu dapat memberi kerugian pada makhluk. Artinya nih, asalnya hati riang gembira, dapat rangutan orang timbul obah hati. Itulah tadi yang dapat diambil daripada manakib Sayyiduna Mikail. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masyaallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga apa yang kita baca, apa yang kita mujakarahkan menjadi amal yang baik, ikhlas, istiqomah dan husnul khatimah, dan semoga ini menjadi salah satu penyebab kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ridhonya Allah ta'ala itu tidak memandang kepada besar atau kecilnya amal perbuatan kita, tapi Allah ta'ala memandang kepada hati kita. Dan tentu hati kita itu pula pun semoga Allah ta'ala juga nang membersihiakan. Dan semoga Allah ta'ala menganugerahkan kepada kita hati yang ikhlas, istiqomah dan husnul khatimah. Dan pada akhirnya harapan kita berataan, semoga kita dimasukkan ke dalam surga Firdaus beserta supaya kawa menjumpai nang namanya Rasulullah tah, nang namanya Nabi Muhammad. Kayak apa caranya? Mudah-mudahan kawa berjumpa lawan Nabi Muhammad, berkumpul di surga bighairi hisab. Amin amin rabbal alamin. Wa ila man bihi salafun salih ila hadratin nabi wa alin nabi wa bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin 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 rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma rabbal halli wal haram wal rukni wal maqam wal mash'aril haram ablig minna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minas salam
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.